tahun 2017 yang lalu pernah ada video viral di mana di dalam satu gedung itu ada tempat peribadatan mereka ya, orang Yahudi. Ada pemimpin haber-haber kayak begini, kayak seperti wisuda. Jadi di belakangnya itu ada meja panjang, di situ ada pembesar-pembesar orang Yahudi. Kemudian ada satu yang ceramah pakai baju kebesaran itu. Kemudian dia mengatakan, pidatonya pakai bahasa Arab. Ya, mungkin kejadiannya di mana, tidak disebut kejadiannya itu. Itu dia mengatakan bahwa perempuan, tapi ini yang disebutkan perempuan, as-saminah, perempuan la yadkhulnal jannah. As-saminat la yadkhulnal jannah. Wanita-wanita gemuk tidak bisa masuk surga. Dan ini saya jamin, katanya, ini benar. Aku yang akan menjadi saksi dan ini adalah benar. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Tidak lama setelah ngomong seperti ini, dia terjungkal dari mimbarnya. Jungkal. Kenapa kok terjungkal? Ternyata ada wanita gemuk naik ke atas pentas dari belakang, nggak tahu, langsung didorong dari belakang. Mungkin begini, tapi nggak ada di videonya. Mungkin begini, di otak perempuan, ketimbang aku gak mlebu swarga tak dorong aja sampai jatuh. Padahal di kitab mereka bukan perempuan yang gemuk, tapi orang alim yang gemuk itu. Ini kan berarti kan dipelajarkan gitu kan. Ada separuh-separuh yang disampaikan itu alim, al-habra as-samin. Itu yang tidak bisa, yang dibenci oleh Allah itu. Kalau sekali lagi, kalau di dalam Islam itu tidak demikian. Mau gemuk, mau kurus, ya, kalau dia itu takwa, ya itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri pada waktu masa sepuhnya istilahnya itu juga gemuk. Dari mana keterangannya? Saya dapatkan dari hadis riwayat Imam Ahmad. Kanjeng Nabi itu dulunya ketika masih langsing ya, beliau kalau witir itu 9 rakaat. Falamma baddana walahuma, artinya begitu. Tatkala baddana, dari kata badan, jadi badannya itu gemuk, walahuma, dan banyak dagingnya gitu. Shalla sab'a raka'atin. Ini keterangannya dari Sayyidah Aisyah. Rasul kemudian sholat 7 rakaat. Jadi kalau orang gemuk itu kan nggak segesit orang yang kurus gitu kan. Jadi dulu Rasul masih langsingnya ya, itu sholatnya 9 rakaat. Falamma baddana walahuma, ini bahasanya Sayyidah Aisyah, bukan bahasanya saya. Cuma saya menerjemahkan saja. Tatkala Rasul sudah badannya gemuk dan penuh daging, shalla sab'a raka'atin, baru kemudian Rasul salatnya 7 rakaat, thumma shalla raka'ataini, kemudian Rasul salat 2 rakaat wa huwa jalisun. Rasul kemudian duduk. Jadi tetap 9 rakaat, tapi 2 rakaat yang terakhir sambil duduk. Mungkin kalau kita ya, itu kesel karena sudah faktor usia dan juga ada penambahan daging yang lebih berat itu. Ya, artinya agak gemuk gitu ya. Gemuk. Ini bahasanya Sayyidah Aisyah seperti itu. Dan Sayyidah Aisyah sendiri juga seperti itu ternyata. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Sayyidah Aisyah itu dulu Sayyidah Aisyah bercerita, Sayyidah Aisyah sendiri menceritakan dirinya sendiri ya, bahwa Sayyidah Aisyah itu satu saat mengadakan perjalanan sama Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidah Aisyah ngajak balapan, lomba lari sama Kanjeng Nabi. Kemudian fasabaqtuhu, aku ngajak lari Kanjeng Nabi. Fasabaqtuhu ala rijli, dan aku menang ya. Aku duluan, berarti Sayyidah Aisyah menang. Kemudian Sayyidah Aisyah ngomong lagi, falamma hamaltul lahma, tatkala aku hamil daging
Loh, hamil daging berarti kan gemuk gitu loh maksudnya ya. Falamma hamaltul lahma ai saminat, maksudnya gemuk gitu ya. Sabaqtuhu, aku ngajak lari lagi, fasabaqoni, kali ini Rasul yang mengalahkan aku gitu ya. Berarti kan Sayyidah Aisyah juga gemuk pada akhirnya gitu kan. Artinya apa? Gemuk itu gak apa-apa gitu loh maksudnya. Artinya gemuk itu gak masuk neraka seperti ajaran mereka, ataupun orang alim yang gemuk gak dibenci sama Allah. Karena yang dibenci itu bukan badannya, tapi yang dibenci itu perbuatannya. Omongannya kotor, perbuatannya jelek, ya itu yang dibenci oleh Allah, bukan urusan badannya. Mau pendek, mau tinggi, gak ada pengaruhnya ya. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum. Allah tidak melihat rupamu, ada jerawatnya apa enggak, Allah enggak memperdulikan itu. Mau hitam mau putih. Wala ila ajzamikum, Allah juga tidak melihat jasadmu, mau tinggi mau pendek mau apa, Allah tidak memperdulikan. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Baju boleh hitam, kopiah boleh hitam, tapi hati harus tetap putih. Ini berbeda dengan ajaran kita ya. Di dalam Islam itu urusan gemuk gak gemuk itu gak masalah, karena yang mulia itu bukan dari badannya ya. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan dari potongannya, ini gemuk apa kurus ya. Gak ada seperti itu. Cuma ada dalam hadis Sahih Bukhari. Ini hadis yang agak berat ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, generasi yang terbaik adalah generasiku, generasi di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun. Nanti setelah generasi kalian akan datang kaum yang mereka yakhunun, mereka akan berkhianat. Wa la yu'tamanun, mereka tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Wa yashhadun wala istashhadun, mereka itu bersaksi, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Wa yangdiruna wala yafun, mereka bernadar tapi tidak melaksanakan nadarnya. Wa yadharu fihi mussimanu, dan tampak di dalam mereka kegemukan. Maksudnya ciri-ciri mereka adalah orang yang gemuk. Nah, ini untunglah kalian kurus-kurus ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Gemuk. Pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang azimal batni, orang yang perutnya gendut, besar perutnya. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, seandainya sing gemuk yang besar ini bukan di sini ya, lau kana hadza fi ghairi hadza lakana khairan lak. Lau kana hadza fi ghairi hadza, seandainya ini tidak di sini, ini lebih baik gitu. Maksudnya ini itu gemuk apa gendute nutuning perute, seandainya ini enggak di sini awakmu itu kegendutan itu cering. Seandainya ini enggak di sini, maksudnya enggak di perutmu, berarti enggak gendut. Itu lebih baik buat kamu gitu. Cuma begini, Al-Imam Syafi'i
Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma ra'aitu saminan akhaffa ruhan min Muhammad bin Hasan." Aku tidak pernah menemukan orang yang gemuk namun ringan rohnya mengalahkan Muhammad bin Hasan. Itu gurunya Imam Syafi'i. Wa ma ra'aitu afsaha minhu, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih dari beliau. Kuntu idza ra'aituhu yaqra ka'anna al-Qur'an nazala bi lughatihi, dan aku tatkala melihat guruku tadi namanya Muhammad bin Hasan membaca Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an turun dengan bahasanya, dengan logatnya, saking dari fasihnya. Gemuk tapi alim, fasih, dipuji sama Imam Syafi'i, itu gurunya. Berarti guru gemuk itu tidak berbahaya untuk agama, tapi berbahaya buat kesehatan ya. Gemuk ini. Lah, ternyata ya tidak semuanya gemuk itu jelek berarti ya. Tapi jangan gembira dulu. Kenapa? Karena di sisi lain Al-Imam Syafi'i memberikan alasan. Li'annahu la ya'dul akil min ihda halatain. Orang berakal itu tidak lepas dari dua kemungkinan, dua kondisi. Imma ayyahtamma li akhiratihi wa ma'adihi aw li dunyahu ma wa ma'ashuhu. Ada orang yang berakal boleh jadi susah mikir akhirat, boleh jadi susah mikir dunia. Kalau susah mikir akhirat, dia akan kurus, gak bisa gemuk. Susah urusan dunia, dia juga gak bisa gemuk gitu. Ini katanya Imam Syafi'i. Kemudian wasyahmu ma'al hammi layan akid. Namanya gaji itu tidak akan jadi berserta dengan kesusahan. Maka besok orang susah itu kuru. Mulanya kayak sampai mondok-mondok kuru ya berarti agak susah ya. Tapi gak apa-apa, susah karena ilmu itu bagus ya. Mikir no ilmu gak apal-apal, itu ganjaran ya. Fa'idha khala minal ma'naya ini sara fi hadil bahaim fa'in akid asyahm. Kalau orang hidup, orang berakal gak susah karena dunianya atau gak susah karena akhiratnya, makanya sama saja dengan sapi. Gak pernah susah urusan dunia, gak pernah susah urusan akhirat, akhirnya jadi gemuk katanya dari Imam Syafi'i. Iki ngece-ngece wong sing gemuk. Ya Allah. Tapi ada alasan lain. Syekh Waqi' bin Jarrah, ulama Kufah, alim fikih, alim hadis. Ya. Ini satu saat mengunjungi satu saat ada orang berkunjung kepada beliau namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mengatakan, sampai ini kok iso lembung ini opo? Katanya Imam Syafi'i tadi, kalau sampean susah urusan dunia nggak bisa gemuk sampean. Lek sampean gak mikir dunia berarti mikir akhirat. Yo gak iso lemu bisa. Lho kok sampean kok lemu? Apa gak mikir akhirat gitu kan? Maka kemudian dia mengatakan, Syekh Waqi mengatakan, aku lemu iki hadza min farahi bil Islam. Aku gemuk ini karena aku saking tekok senengi nang agama Islam. Aku bahagia dengan agama Islam sehingga aku gemuk. Aku gak pernah susah karena punya agama Islam gitu. Itu alasannya. Pernah dulu ada seorang kisah ya, ada seorang raja. Rajanya itu gemuk. Kemudian dia tanya kepada dokter-dokter, bagaimana ini? Kasih resep aku supaya aku langsing. Dokter kerajaan datang, diobati gagal, cari dokter lain gagal, dokter lain. Sampai terakhirnya ada dokter yang terakhir. Dokternya mengatakan, raja, buat apa sampean kurus? Enakan gemuk begini. Lah terus, lah wong sampean ini usia sampean gak dawa meneh mari ini mati sampean iki. Lah apa sih kepengin kurus barang itu? Dinikmati aja lah. Ini sampean beberapa minggu lagi sampean mati katanya.
Akhirnya termenung setiap hari ya. Aduh iya kayak apa berarti mati kayak apa bodoh gue. Lah aku mati terus gimana akhirnya sampai lewat beberapa bulan dia semakin kurus karena ketakutan dengan mati tadi itu. Ternyata sudah lewat waktu yang lama. Loh, jarine pirang minggu, aku iki pirang bulan kok gak mati-mati. Celuk dokter itu, gak kena dokter itu. Dokter, kenapa aku kok masih hidup? Katanya akan mati beberapa minggu lagi karena penyakit begini. Kata dokternya. Ini dokternya mengatakan, innahu lam yakun indi dawaun illal gham. Kata dokternya, Raja mohon maaf, aku tidak punya obat untuk menguruskan badan Anda kecuali susah. Dan sebetulnya perkataan aku kemarin itu adalah trik supaya raja susah. Kalau susah nanti kurus. Bukankah ini yang Anda cari?